Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pimpinan ranting Muhammadiyah Desa Jawa, Kecamatan Seweng, Kabupaten yang senantiasa dirahmati dan dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Begitu juga seluruh warga hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah pagi hari ini kita oleh Allah bersamaan dengan pengajian di PDM ini sekarang. PDM. Tapi ya udah jalan masing-masing pada ngaji gitu ya. Sehingga saya ditugasi oleh pimpinan ranting Kejawang untuk silaturahmi bersama panjenengan pagi hari ini. Pagi hari ini pengajiannya serba-serbi aja. Anu tidak ngerti mau lebar pengajian apa kemarin, temanya apa, orang penting iman gitu aja ya. Sebelumnya saya ini sudah pernah jadi penghulu di Seruang, sudah pernah dengan bokelingan orang pada tahun 2013. Di sini saya itu. Saya sudah pernah ke Condong Campur, ke DKI Penusupan, Donosari, Pandansari, sing ana gunung-gunung lah kuwi. Akhirnya sampai ke kota-kota. Dan nikah di sini berkatnya lumayan, nasi. Saya kan di Gobong nggak banyak berkat nasi, di sini banyak berkat nasi. Sehingga madang bareng lemu ya. Nama saya Tusah Ihsanuddin. Jangan ngerti artinya perang. Tusah ke artinya tugasnya ngesah-ngesahakan penghulu, ya kan? Setelah selesai kopi itu sah. Jadi jeneng membawa doa dilalah. Padahal niatnya biung undangnya biung karo Rama. Niatnya memberi nama Tusah itu dulu sembarangan. Saya itu waktu metu ora susah. Saya anak ragil nomor 13. Jadi saking gampangnya agi browon ketetet karo kecepet nang mburi omah. Begitu mules langsung metu telono, ora susah sembarangan. Metune telono kayak gitu. Terus sana dekat dengan pasar, namanya Pasar Pencil, Desa Tegalrejo, dekat dengan Jembangan. Pasarnya luas, gede, tapi namanya Pencil, mungkin Pencil dari yang lain. Ada seorang pengusaha Muslim sembako pada saat itu paling jaya di sana. Seluruh kalau kulaan ke situ, kulaan. Orangnya namanya Tusah itu, sehingga mikirnya dia besok anakku pengen jadi pengusaha Muslim yang sukses nomor 1 gitu. Terus Ihsanuddin
agamanya main-main gitu ya. Ihsan main ya. Ihsan kan bagus. Ya wongnya bagus, wong lanang. Kan nggih. Adine bagus, agamanya bagus. Jadi tugasnya ngesah-ngesahaken agamanya bagus. Dilalah gue. Saya kok jadi pengusaha kan karena dongane biung, donga yang terpendam itu. Karena donga yang sangat kuat itu. Setiap berdoa muncul, saya jadi pengusaha. Ya usaha apa baik, sementing halal, thayyib, duitnya berwel, bisa zakat, bisa sedekah. Kan ibu ya? Alhamdulillah. Oke, Pak. Ah, enggak ya, saya ngerti. Saya ya kami sekeluarga jadi pengusaha daging sapi potong dari sahabat kita orang Muhammadiyah di Boyolali. Awal-awalnya saya hanya membantu karena belum punya modal. Saya aku ngedon baik Hamin 2 tekan Kebumen, para pembeli anak duit anak barang. Dan insya Allah barangnya bagus. Daging paha, daging sapi paha belakang itu kan lo bagus ya. Ya promosi di situ apa-apa. Karo kenalan karo promosi. Lebaran. Pokoknya pesen sekarang untuk harga lebaran orang muda. Lebaran biasanya kan 150-an. Di pasar saya tetap 125. 25 itu nanti reseller kepada saya setornya segitu. Nanti reseller menjualnya 135, nanti 10.000. Itu kalau ngambil sendiri, tak kasih uang 1.000 setiap 1 kilo ke rumah saya. Ya ada yang dapat 1 ton, 1 orang. Reseller jadi dia mendaftar kan gratis. Nah biasanya Hamin 2 ngerti di pasar 1 seket nang nggonku 1 selawe. Reseller beras 130 atau 35. Terus pada pesen mendono. Orang kumanan wis tutup sih. Boyolali wis ora motong, wis kesel. Motongnya udah sebulan yang lalu. Sekarang udah mulai persiapan motong. Punya freezer gede banget semua, mesin. Jadi begitu motong sebelum 4 jam harus sudah masuk freezer, jadi segar. So, kalau udah beku dikeluarkan kira-kira 3 jam segar seperti daging yang. Tapi kalau udah kadung bau itu bau. Pengajiannya orang apa? Itu enggak promosi, informasi pedagang daging sapi. Betul ya? Terus saya juga pedagang dan memelihara peternak sapi yang untuk korban, untuk peranakan PO yang gede banget, harganya 1 juta ya mana sapi PO peranakan ungul itu gede banget putih. Dan saya sering membawa foto-foto cewek putih sembok tegawan nguap bojoku ora cemburu sapi. Dan juga kami beternak ayam potong yang pakai blower 46.000 2 kandang. Mitra manajernya orang main-main, manajernya sarjana peternakan sehingga ngerti ilmu nih. Man aroda dunya fa'alaihi bil ilmi, barang siapa pengennya dengan ilmu. Ternyata maksimal beda dengan ditangani dengan asal-asalan. Jangan nggak punya ternak, monggo ternak sing apik, ben ora kena penyakit terek, nanti terek. Takluk. Zaman ini jenenge takluk terek. Pemeriang mati, flu burung mati. Itu ayam-ayam kami itu oleh manajer kami dikasih jamu temulawak sama kunir sama serai. Kami jarak ya. Digulung, digodok, dimasukkan ke toren, dialirkan pada minum. Setelah minum lenger. Begitu melilir mangara turu maning. Jadi ukur mangan turu gede banget. Jadi nek wong suka mangan karo turu ukur kaya ayam potong. Ayam potong dijual lumayan. 3,2 kilo itu kalau panen 1 ekor. Bengkok.
tapi udah diambil oleh mitra. Ya alhamdulillah, penting mendapatkan rezeki yang halal. Toye duiten brul angger zakat sedekah kendel. Ya kalau kendel barang memang beda tenan. Punya iman, ya, punya ilmu, punya uang itu beda dengan yang imannya tipis, ilmunya awam, duitnya orang duit, itu beda. Nggih apa bener? Al mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min dhaif. Wong mukmin sing kuat itu dicintai oleh Allah. Dicintai oleh Allah daripada wong mukmin sing lemah. Nggih apa betul? Itu diwujudkan dengan cara kayak gitu. Dongane wong mereka biung-biung we mama-mama ibu-ibu panjenengan kuwi dongane mustajabah. Nggih. Donga mustajabah kuwi nggon donga sing apik-apik aja nggon donga sing elek nggih. Dibuatin kayak biung nyong batin nggih. Anak iso kayak Pak Tusah Juragan Sapi. Betul, Juragan sembako sapi. Tusah kanau tuh, tusah ki secilik nyong secilik. Kayak gitu. Lah bapak ke Ihsanuddin bapak kula. Oh jenenge bapak ke bagian bojoku bagus. Biungku kayak gue. Bojoku wis cintane nemen karo bapakku. Jan temenan. Biungku kan anake wong sugih, wong ambal sugih. Paling sugih di desa itu. Bapaknya berhaji, sugih zaman itu. Dia bapaknya nyong buruh macul, maksudnya anak-anak anu miskin. Tapi bilang, oh gimana bagus, kayak surat bagus, pokoknya memang bagus kayak, jadi kayak segeran mengancamnya. Bapaknya Pak Tusah kan kayak segeran, pokoknya halus, orang di musuh ngalahan, tapi ibadahan itu penting banget itu. Buyongku seneng ramah punya nikahkan karo kayak nasi buruh macul kayak, wes seneng, aku seneng. Dinikahkan digawa Bali nang Tegarejo Poncowarno miskin umai be kaya didelok saka tekan mburi tekan dapur aku tekan nggo dabak-dabak ae tapi cintanya besar sehingga bahagia walaupun miskin tapi bahagia karena dengan cinta. Jenengan yang hidup dengan cinta bahagia. Apa jenengan anak sing terpaksa nyong wis kebacut dadi bojone kae kakene waduh wonge nyong ora cinta lah salah wis lah ora akan urip. Kadang-kadang awake kopi ya nah kopi ora cinta sih anak sing lagi gue rugi menderita. Cinta dengan tidak cinta pada orang waktunya pada tapi nang ati cinta itu energinya menjadi kuat. Demi suamiku yang aku cintai, hartaku saya bawa ke malor demi suamiku yang aku cintai. Oh cinta sampai mati. Sekarang sudah dilalah itu karena cintanya kuat. Wafatnya beda tahun tapi kuburannya jadi jejer. Orang kubur wong dilalah dan orang pesen. Ingat ketika kemarin bapak saya mati tahun 2011. Biungnya mati tahun 87 kan ada kira 13 tahun karo 11 ya. Kira 13 tahun 11 kira 4 tahun karena cintaku sehidup sematiku akan mati artinya mah cintanya ini contoh saja itu cerita apa sih teman kodam gitu ya. Jadi niatnya agar wong Islam punya iman yang kuat, punya amal soleh yang kuat, insya Allah menguatkan Islam. Kenapa betul? Gitu. Jadi jangan go dunia. Nah, kita oleh Allah diberi kekuatan, tapi untuk dunia nanti menjadi lain. Dunia sih, dunia kan sedela. Ya orang kaya nyong. Kan kayak gitu. Orang kaya nyong. Aku diantara orang yang di sini paling gitu kan, itu hati yang sombong.
sombong. Itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita itu enggak ada apa-apanya. Ya, umpamanya diwai sakit masuk angin cetung, wah sudah mulus berkinding dan sebagainya, wis menderita. Apa betul? Apa manus tua dengkule mulai cekot-cekot, ya kan? Tangannya semuten, untune ompong, mangan apa-apa enak. Itu sebenarnya bukan apa-apa, dikurangi, sudah dikurangi. Sudah biasanya kalau udah umur 50 tahun di sini udah dikurangi. Termasuk hubungan suami istri sudah dikurangi, aja berpikir kayak dulu lagi. Nggak mungkin. Kalau berpikir kayak dulu lagi kemudian tunggu obat kuat. Mati jekangkang gara-gara obat, karena kepengen kayak dulu sudah nggak mungkin, karena sudah beda waktunya. Sudah waman nu'ammirhu nunakkisu fil khalq, ya, sudah dikembalikan pada penciptaannya. Dilong untune dilong untune dari kakek bilang matanya dilong. Nah, orang buka kacamata, orang paten cetak. Tapi orang buka kacamata nggak tahu kalau duit ratusan cetak. Aku ya jadi pemulung pengantinnya orang sekolah itu. Tapi kalau duit guna yang ngerti. Sekolahnya apa, Mas? Bukan sekolah. Plus, bukan nanti duit ngerti. Oh, sekolah itu duit. Itu ya. Jadi gitu, kalau diberi kekuatan oleh Allah, kita minta nomor satu kekuatan iman. Sebab kekuatan iman itu membawa bahagia dunia akhirat. Gini apa betul? Walaupun yang lain-lain nggak kuat, tapi imannya kuat itu aman. Aman. Orang imannya kuat genap bekal kita itu nanti masuk surga itu iman. Ana wong sugih banget agamanya non Islam, bandane akeh banget. Cina Kebumen banyak itu duitnya kok dihitung 100 miliar ya, dengan tiap orang duit 1 miliar dia sekarung itu belum mambrok tapi orang beriman kafir. Orang beriman bahasa Al-Quran kan kafir. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Orang-orang kafir itu terdiri dari ahli kitab yang bukan Al-Quran. Sudah diturun Al-Quran maksudnya kan pada beriman atau orang gelem ahli kitab. Jadi pendeta jadi pemimpin agama. Dan wong musyrik wis beriman Tuhannya Allah tapi suka nyembah ciptaan Allah, kuburane wong sakti, ya, melu-melu wong zaman biyen arep panen jabel di sana orang ini itu musyrik. Dewi Sri sing diyakini bisa marakaken selamat wong nang sawah ora bener. Sing marana selamat mbok nang sawah, mbok nang pasar, mbok nang umbah, mbok nang Tegal, mbok nang kuburan, nang di alam Gusti Allah. Nek kebetulan akeh ya wong apa jatuh pada nyebar kembang kan enten nggih nang tempat tertentu nyembah orang itu. Bentuk persembahan, aku mempersembahkan kembang untuk kau yang membau rekso di perapatan ini. Kata gitu. Itu nyembah musyrik, orangnya disebut musyrik. Itu jelas sudah dinas nang Al-Quran itu. Khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itu kembali tempat yang sangat buruk. Tempat buruk memang alam akhirat adalah neraka. Tempat baik di alam akhirat adalah surga.
Surga itu apa? Apa? Surga itu adalah tempat bagi orang-orang yang beriman, beramal soleh, yang tercatat sampai akhirat. Beriman dan beramal soleh tercatat di akhirat itu adalah ikhlas. Ikhlas. Islam. Islam Islam lah. Ikhlas. Ikhlas. Lawan ikhlas ria. Ria itu pamer. Karena nu genah gue ajarannya genah, cuman geranu wong sing orang genah wonge sudah beriman, sudah beramal soleh, mengapa dicerita-ceritakan? Jadi ini terhapus orang ikhlas alias hilang. Jenengan wis ramal bagus-bagus diceritakan pada orang, bukan dihubungkan kepada Allah. Ikhlas kan al-ikhlasu sirrum min sirri, rahasia antara aku dengan Allah. Yang lain nggak ada yang tahu, hanya Allah dengan kita yang tahu. Bismillah, jenengan nyumbang lebih cerita sing gluding apa sing abang itu ya. Itu kan sing tahu jenengan karo Gusti, kecuali jenengan anggar abang ora ditutupi pokoke. Ngerti kabeh kabeh. Iya. Tapi anggar gluding meneng bae 2.000 tutupi. Ben ora ketawa. Sekarang ala 2.000 bae kayak gitu. 200 setanan kan. Aja kowe melarat. Duit penting kayak gitu. Setan kan kayak gue. Setan membuat orang ragu, membuat orang batal untuk beriman, untuk beramal. Itu setan penggaweane. Dan tidak akan pernah berhenti sampai akhir dunia kiamat. Itu setan. Dan setan dinyatakan dalam Al-Quran dinas adalah musuh yang nyata bagi kita, bagi orang-orang yang beriman. Harus sadar itu ya. Kalau nggak sadar, jangan mengikuti bisikan setan. Bangun tidur, harus nyetel alarm. Sekarang subuh jam Muhammadiyah itu subuhnya ditambah 8 menit ya. Jalan apa enggak ini? Ya. Kalau sudah bagus. Kalau belum disetel. Lalu saya pengajian di ranting mana? Subuhnya jam berapa di sini? Jam 4:28. Wah, ini masih jadwal waktu dari Kementerian Agama. Tapi kalau Muhammadiyah, tim falak kita itu yang alatnya canggih dan cerdas, sudah memperhitungkan betul-betul. Kalau baru jam 4.28 sekarang ini matahari itu belum ukuran subuh belum masuk subuh. Kurang 8 itu ini 5. Iya, kalau bekon 8 khusus waktu subuh itu harus ditambah 8 menit. Anggen jenengan sholatnya kan baru 4.28 berarti belum masuk waktu subuh, mesti kan tahajud. Ya. Sholat tahajud yang bagus itu sholat tahajud yang sambung waktu subuh. Waktu malam bagian akhir itu orang mumeti. Ya. Jangan tangi jam 1 jam 2 turu maning, tangi maning jam 4 mumet. Gila apa betul? Maka Rasul memberikan aturan yang waktu yang paling bagus adalah waktu terakhir, waktu malam bagian akhir, yaitu nempel dengan waktu subuh. Bahkan kalau sholatnya kan boleh 4-4, boleh 2-2 salam ya. Tahajud itu 8 rakaat, kalau 4-4 2 kali salam, kalau 2-2 4 kali salam. Maksimal itu waktu maksimal sholat tahajud 8 rakaat. Witirnya 3. Witir kan ganjil, serekangan aja tenang. Kalau Nabi sering melakukan 3 rakaat.
mohon maaf saya untune mulai kropos, lidah sebelah kanan nyenggol luka, jadi gorengan dikurangi nikmatnya sedikit. Yang remangan bakso panas mandan perih ya, jadi kadang-kadang ngomongnya orang pakai cetan. Jadi bangun yang bagus. Kalau saya sekarang tak setel jam 3:59 mulai tuing anggaran bar melekek kewengen jadi pusing tempatnya orang tangi dia kebablasan dari setengah jam malah ditet. Tapi gegah, kenapa kok mau ditet? Setan tuh jin yang bagian ganggu wong turu menjelang sholat tahajud itu anak jin dipijeti kayak pijeti. Dan saya mau beribadah sih, ini kena beribadah. Dipijeti, terus meremani, katanya teh, meremani. Sitanya kupingnya ditutupi kuping apa sejarah. Sitanya orang kerumunan aja, wes lewat Allah kondisi sisan, wes suruh sholat subuh. Setan apa gitu? Setan menggoda manusia. Tidak pernah manusia itu diberi kesempatan untuk bangkit lagi sampai dia terpuruk, sampai dia menjadi orang yang tersesat. Itu setan tidak pernah putus asa. Semangatnya setan semangat yang luar biasa, tapi semangat terhadap perbuatan yang mungkar. Itu musuh yang nyata bagi kita dan kita harus sadar. Kalau kita nggak sadar, musuhmu semangatnya kuat, enggak penting-penting kita lemah-lemah, pada diket rumahnya ngamar, bablas. Mateng nggih. Jadi yang bagus pakai alarm atau tidak alarm dalam hati selalu mohon pada Allah. Ketika bismika Allahumma ahya wa bismika karo ya Allah bangunkanlah aku ya Allah. Sudah dipatut di sini. Tanpa ada ini sudah bangun ke setan itu turun kemarin menakut dia setannya waduh wong orang masih digoda dia seorang masih digoda, tapi orang bakal dilos tetap akan digoda terus. Itu bangun gegah ke kamar mandi, kamar kecil MCK butuh tahajud, waktunya masih ada harus Al-Quran umay seret karo musola karo masjid sholat sunat fajarnya Roknatal fajri khairum minat dunia wa mafiha. 2 rakaat sholat sunat subuh qobliyah atau sholat sunat fajar itu lebih baik daripada dunia seisinya. Luar biasa. Nek pengen sugih tegakkan, dirikan sholat sunat fajar, diikuti oleh ikhtiar orang yang dongak melomboni Gusti. Ngomong menungsa biasa kecuali menungsa khos itu memang sudah dijamin rezekinya oleh Allah. Menungsa biasa orang ketang obah bae obah apa bae bantu itu kan manusia kan ikhtiar niat ikhtiar doa itu adalah sebuah senjata kita. Nah kita orang dalam doa sama saja kita mau perang tidak menggunakan senjata, padahal lawan kita senjatanya ampuh. Setan terutama itu lawan kita, senjatanya ampuh. Kita ambil musnah doa. Doa itu bisa merontokkan kemampuan setan. Setan itu paling takut dengan manusia yang mau berdoa. Wong ora gelem doa alias umpamanya ya seorang pemborong. Aku pernah misi pengajian saya bujangan pegawai KUA Sekor pertama kali saya bergabung karo Kang Fuad sing dadi bupati. Kenal Bob? Wong Muhammadiyah gue balang ceweknya si bujang tapi harus jadi pengusaha terus akan bapak ke paksaan. Pada waktu saya ngisi pengajian di Nur Rahmah, saya menyampaikan materi tentang fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Dia ngacung bertanya, dia pemborong,
tapi dia bertanya orang-orang beriman begitu. Ngene tok nabe aja kronak-kronak. Tanyanya begini Pak Fuad. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Barang siapa telah melakukan manajemen perencanaan, kemudian berdoa dan bertawakal pada Allah, karena urusan rezeki urusannya Gusti, rezeki jodoh. Jadi panjenengan pamane duwe anak duwe putu urung menikah sudah usianya, jangan putus asa, berdoa karena jodoh urusannya. Oke, lalu kan anak malah mendukun, kan ada dukun kayak anakku dulu makan malu anakku, dukun mereka pengen terjajah di situ, dukun cabul, orang gendang kan deh. Jadi doa ya Allah karena jodoh urusan Allah. Allah kecil, pasar di Jawang, kene adol terong, kene tuku terong. Kayak pakai bakul terong ini kok ketone jan kayak putune aku dengan duwe kader lanang apa ora gunung duwe kae mesti kenalaken ta'aruf Allah jodoh kun fayakun penasihat ngantuk rumah ngantuk bae ana beli ngaji ngantuk setane alasan saya di rumah kaya bocah Karangsari aja di rumah nang sekolah betul. Setan orang bakal mandek terus kreatif itu setan. Setan kreatif gue kalau orang baju ya. Gitu ya. Kun fayakun. Jadi hatinya setelah kenalan aku suka padamu. Setelah tahu kayak gimana bagus kayak bisa mau ikhtiar mau bekerja, doa ya Allah kalau memang dia adalah jodohku maka satukanlah hatiku ya Allah. Aku dulu doa gitu kalau istriku itu sekarang menjadi istriku yang paling cantik di dunia dan aku tulis nama di sini nomor istriku ketika dia manggil ada apa istriku itu yang menyebut dengan kata-kata yang mesra itu adalah kebiasaan. Gini apa bener? Dimulai ngopo kok ngomong dulu tak pura wala sampai kan ada yang kayak gitu dan pasar orang baru-baruan itu suasana mawaddah warahmahnya nggak ada di situ kan anak tulisan supir Bali orang gawat duit domai istri kan kayak tulisan anggon terkait iya bener juga kayaknya jadi Bali orang gawat duit domai istri nek ora Bali aduh repot ya itu tulisan-tulisan bebas tapi ada maknanya itu berarti saya Bali orang gawat duit domai istri nek ora Bali mengendi kan kayak gitu mulai hati-hati bucu-bucu rasa matre ya mati ya bali-bali wong yang lumayan dan gue kelon-kelon itu teh ambune lumayan dan untuk ibadah kelon orang bucu kan untuk ibadah nek ora tuntut ya ambune be kangen orang tuntut sebeng kenapa mulus apa ya ngentut kan main sekedar aja jadi kayak gitu ya fa'idha azabta fatawakkal 'ala Allah. Pak Fuad takutnya gue saya seorang pemborong saya sudah merencanakan sudah siapkan traktor truk dan tenaganya ahli kemudian saya sudah menang tender dan saya sudah memasang alat-alat siap seandainya nggak berdoa saja secara kemanusiaan sebenarnya bisa kan tanya gitu tanya orang beriman dan orangnya berilmu profesional ya kan apa gelare insinyur ahli teknik sipil ya sama SE ahli ekonomi jadi akuntansinya udah gitu seandainya nggak berdoa kan bisa sukses kayak gitu
Wong sudah manajemennya, sudah manajemen bonafit. Apa gunanya doa? Itu bukan pertanyaan orang kafir. Orang kafir kan, apa gunanya doa? Kan beda. Doanya, pertanyaan orang beriman nggak gitu mas. Apa doa? Apa gunanya doa? Nggak berdoa saja sudah siap kan itu ya? Bukan gitu. Berdoa itu manusia yang tahu diri terhadap levelnya, terhadap kelasnya. Karena rezeki itu urusannya Allah. Bisa jadi sudah makan semuanya ambruk. Angin datang, ambruk, rugi orang sudah badi. Kita apa betul? Udan, angin, jadi. Gitu. Jadi orang yang tahu diri berada di kelas kemanusiaan yang masih harus ikhtiar yang maksimal dengan ilmu profesional dan juga harus berdoa karena doa itu mundur rezeki. Gimana? Nah setelah doa tawakal. Saya serahkan urusan rezeki kepadamu ya Allah. Setelah saya sudah melakukan manajemen yang bagus dan saya sudah mohon kepadamu, monggo urusanmu. Bisa jadi positif, hasilnya melimpah, diresmikan masih kurang uangnya, dapat penghargaan juga kan bisa jadi. Masya Allah, itu namanya Allah berikan rezeki yang dibarokai. Kalau dirahmati ketika sedang proses itu Allah rahmati, dijaga sesuai dengan perencanaan yang kualitas, kemudian sampai jadi itu Allah merahmati namanya. Tapi kalau membarokai menjadi nilai-nilai plus kan. Jadi doa merupakan sebuah tingkah manusia yang tahu diri, yang berada di levelnya untuk mohon kepada Allah yang Maha Pemurah atas segala rezeki. Termasuk jodoh, termasuk sedang mengerjakan apapun itu proses kemanusiaan, tapi proses ketuhanan ada di doa dan tawakal. Mengabulkan doa sama memberikan rezeki kan urusannya Allah. Bisa baik ngaji lah. Jam itu potong menu boleh tambah boleh tambah ya lupa ngaji ngatur ya ngaji ini yang penting beriman atau apa ya. Jadi orang tema-tema khusus lah ya. Nah terus Pak Fuad terjawab kayak gitu. Beliau Masya Allah paham, orang cerdas kan paham ya, sadar diri. Jadi walaupun panjenengan sehebat apapun, 100 insinyur masuk manajemen, 100 angkutan masuk manajemen, menghitung sudah sangat hebat, tapi tidak mau berdoa. Allah perintah angin hancurkan, hancur. Mau gimana kamu? Menungsa, kan menungsa lemah ini apa betul? Lemah. Kita sekarang umpamanya diberi sehat, istrinya sama suami sama-sama setia, anak-anak pada taat ibadah, rajin belajar, rajin ngaji, menerima makan apa-apa, orang mubazir. Ini perbuatan-perbuatan kecil yang membuat manusia enggak berkah hidupnya itu banyak sekali adalah suka berbuat mubazir. Hati-hati nih. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Sesungguhnya mubadzir itu adalah perbuatan syaitan, dan syaitan adalah musuh yang nyata bagi kamu sekalian. Itu harus sadar itu. Panjenengan kalau makan kalau piring ya, kalau ngambil langsung akeh apa sedikit? Secukupnya. Anak yang tidak tahu diri, enak ini suatu kambing, untuk pakai dari orang tak, karena harus kasih, itu enggak bagus, ya. Halo, itu saat ini cukup kurang,
jukut kurang maning jukut luwih bagus daripada was kuat kulitnya full makan isyake menisahkan ada nggih itu kan contoh sih gampang kayak gitu tapi coba perhatikan anak saya itu anak kami berjuang atas kerjasama yang baik itu kalau makan sudah kami didik itu termasuk upah senang geger sendok kan harus anak nempel ya jilat resik nang piring resik gampang kok pengen tandumane ajun cukup berlebihan resik paling sisa dari balung anggaran lagi waksanan balung endron-rone dicopot aja tuang kayak lumayan anak kain enak-enak. Saya pernah makan semeja bersama Profesor Dr. Suharsi Marikunto, guru besar IKIP Jogja. Lah saya wong desa, saya kan anak asuhnya. Saya diasuh oleh beliau, kuliah di Jogja yang membiayai segala-galanya, yang mendidik kami untuk jadi orang yang bagus ini beliau. Saya makan enton-entonnya tertinggal isinya apa profesor ya? Dik, ikan mau amok gini, isi kena diketak, ketak. Oh iya, amok, itu mau bagi. Sampai nanggung mahasiswa UIN Jogja mesti ngerti, tapi yang ngerti nih, itu mau bagi orang lain. Masya Allah, terdidik. Jadi ketemu sama pendidik yang bagus, saya perhatikan begini, profesor enron-enron di letak enggane profesor jenengan gaya banget mau salah apa-apa ditinggal dibuang mubazir innal mubazirina kanu kucingnya diwai jawab aja diwai sisa medit kucing diwai sisa nanging kucing makan di jengkel aja medit diwai sudah bolong ya perlu langsung kok kucingnya ompong merasa kamu tikus kan ya itu mubazir ya dari makannya dari di tempat kamar kecil mandi sabunin tipis tempelakan aja dibuang odol enteng gunting poke di bedang-bedang di isi kanggo pirong punduk kae kan nggih ngirit gua pakai dewek itu main tapi ngirit gua liya met paham? Yes rampung ke sini kurang mani menyemuk domes nyong tahu ngaji jangan sebulan bakul wedus pasaran kenang apa ya kalau tutur wedus ya wis dikak pamit sing apa-apa sehingga hati-hati cepalan wedus pasaran kok tekan awan orang payu kan dia dimaklum itu mubadir boros ini boros apa boros apa tuku anu ora penting tuku anak bakul lider utang uang kredit ora penting kita kalau kakek bojone bojoku dia mau njogo iki anu apa-apa nggo apa sih ayo duwen-duwen duwen web beli kalau perlu. Jadi kalau masuk pasar berdasarkan kebutuhan bukan berdasarkan itu pedoman. Jadi memang butuh timun karo kencur karo brambang ora tulis wis tuku teng-teng Bali saja cuma pundi-pundi balik pasar panggonane sejelek-jelek tempat adalah pasar karena pasar panggonane wong nang pasar itu betah pun dolan ngobrol pasar karena panggonane artinya secara umum gitu tapi ada
pasar merupakan jalan rezeki yang menyebabkan keluarganya menjadi bagus? Ada, banyak juga penjual yang jujur. Lanjong dalam ngomong pasar adul sapi, bangun sapi nang omah betul butuh duit. Nang pasar jangan mengikuti budaya orang pasar, dan budaya orang pasar itu dusta, itu tidak pernah diperhitungkan. Jangan tuku sapi nang pasar regane 20 juta itu sandiwaranya kayak banget 20 juta senapa ada nyam-nyaman padahal pancane pada pendusta. Iya itu tukang pancong, tukang omek buntut apa kuwi njaluk duit kabeh penggawane goroh. Niki regane pinten Pak? Niki diawes kalian niku yang niku benar kan cari cewek kan jatuh niki pun dinyang selawe orang bulan main belum nyobon tambahan 500 terus kancane kakek kaman udah ora diparani maning kon nyang maning kan tambah yakin. Maksudnya tujuannya meyakinkan orang yang akan beli, orang yang sesungguhnya akan beli. Itu namanya dusta pendusta dan orang-orang munafik di sana. Pasar. Tapi wong sing apik kan ana akeh. Bisa pine mandan main yang mandan cocok kayak anu rekan tukune kira asli nih kayak kotek badane. Ya ada. Oh yang anu tuku kayak anu selikur tapi wis karo ongkos tukang tuntun, ongkos kol tekan kene. Jadi aslinya kayak anu selikur kurang. Jadi bulatnya selikur kalau gue medang-medang barang. Wis selikur gue yakin kalau aja anu wongnya karena dipercaya sih kalau ngomong yakinan anu orang gorokan kan orang ya wis lebokakan kol kan gimana pada 500 orang nek gelem salaman depan seri yang tubuh 10 ya harus badan besar makanya stok kurang ya terus kayak sampai kayak wongnya goro sikir regane semeneh nek boleh untuk tegas, percaya diri, tegas, jelas. Itu kalau beli ke pasar. Ngerti nggih? Nek beli nang kandang saya enggak. Ini sudah, ini sing lawe iki 2 likur, iki 3 likur. Tekan gonek. Kayak gitu. Jalur tukang jagal, tak baik tukang jagal. Nganu bakul sapi kurban ya, ben pembelinya itu mantap. Sampai Masjid Alhamdulillah perumahan Permen Indah itu beli ke saya itu sudah berapa puluh tahun sampai minta tukang jagalnya sekarang sudah jagal dia. Jadi saatnya tertentu sebagian bagi saya, sebagian tak berikan kepada panitia untuk bangun apa. Itu profesional aja. Jadi kita kalau dagang, kalau sudah kelas-kelas jalan itu jangan mencari uang angka, tapi keberkahan. Keberkahan itu. Kalau angkat duit lah, us Allah yang menjamin itu. Yang pitik ya diwai, pitik, yang sapi diwai sapi meteng yang mana ke pakai sapi. Itu pitik itu, karena itu persaudaraan juga gitu. Jenengan duwe saudara kandung papat umpamanya ya, rama biungnya mati. Harta warisnya urung dibagi, kan? Jangan harta dijadikan nomor 1, tapi silaturahmi antar keluarga nomor 1 yang utuh, rembukan sing apik-apik, sing longgar-longgar. Jadi kalau bijaksana, oke, ibu cagi wadon dongeng kuliah, umpamanya hartanya 600 juta, makanya dijuitakan payu 600 juta. Bocah papat wadone loro lanang loro kan begini genah secara angka bisa wong wadon setengah wong lanang kan nggih anu 600 sing wadon 200 sing wong lanang 400 bagi loro kan nggih 100 tapi bocah wadon nggih melas mamane ki anu ekonomine kurang gede kurang mapan. Nah,
kowe tekwei 200 dongeng 100 dongeng 200 pada menjaga menjaga silaturahmi keluarga itu jauh lebih berkah yang kayak gitu. Tapi orang yang melarang lu 200 satu sana main bojomu bakal kayak gitu, tapi tidak menjaga silaturahmi. Ya secara hukum sah-sah saja sih kayak gitu, tapi kalau ada silaturahminya, ada kekeluarganya diutamakan, itu mesti jauh lebih berkah menjadi tambah kebaikan, tambah kenyamanan. Atau nggih? Jadi kalau kita apa-apa itu jangan uang didahulukan, tapi nilai keberkahan, nilai silaturahmi didahulukan. Aman tentunya itu. Jadi kalau panjenengan, kalau harta itu jangan didahulukan, mesti harus nilai-nilai keberkahan. Ngaten nggih? Terus lagi bakhil, aja boros, aja mubadir. Boros itu kan orang penting buku ya, pokoknya duit gatel lah, pokoknya entah makan mau pasar butuh kabeh. Ini kan anak mau kayak gue, duit gatel disimpan. Orang kalau banyak menabung, artinya ayem, warung bayar zakat, atau sodako, atau biaya sekolah, apa bagus, lancar, aman, ada duit berwal itu kok diloro dia orang cepet enteng. Tapi kan duitnya orang berwal cukup pisan enteng. Gini apa betul? Jadi kepengen sing bro, ngerti orang berwal sih? Apa berwal jar? Boten berwal. Pakai disimpan, dicoba kepentingan orang teng-teng. Tambah maning, gini apa betul? Aku minum ya. Jangan orang manis ya. Maksudnya semua orang manis gelas ya. Bedanya manis. Ini sekarang medit. Medit itu setiap wong anak jiwa medit apa ora? Jika pada ngakoni, jika wong medit apa muni? Kalau medit, apa kalau mulai? Ngaku-ngaku. Wong kue rata-rata medit. Gila apa bener? Makanya dalam Islam kalau mau infak itu yang bagus, yang setitik-titik tapi terus sambil infak. Tapi ya lebih bagus nek anu berwal ya sing akeh aja. Terus diwae berwal sedih. Jadi rutin ya. Kenapa rutin lebih bagus? Karena di sini sedang mendidik jiwa medite menjadi as-sakhi. Al-bakhilu menjadi as-sakhi. Bakhil menjadi mulai. Nilai mulainya itu anak maning, anak wong nembe kajian subuh kan sebelum sini saya kajian subuh di Masjid Agung Minang. Anak kotak melaku dinaikkan kancan nyong krungu. Nyong mau aduh nyong krungu kana mawi ngomong. Ya indang catatannya. Karena nu mau sebelum kana sih orangnya belum dah. Gawat duitnya pas-pasan bok meneng bae. Tapi setan ayo cerita, ya enak orang dari negara. Aku mau sebelum nonton kodok gede kono, kerumuh nyong. Si menang saya. Al-bakhilu utawi ingkang arane bakhil utawa medit utawa cetil, kikir, kucir, jelatir. Benar-benar kayak elek lah. Orang medit itu pasti elek. Wong bagus, wong sugih, wong imane kuat, tapi di situ tertempeli jiwa bakhil, medit menjadi menjadi rendah itu. Gini apa belum? Sampai gelem rendah, maka
kikislah bakhil dalam hati kita. Ada, semua orang itu ada. Caranya itu infak setiap hari. Nanti kalau hatinya sudah terbiasa, biasa memberi, nanti kalau memiliki duit sing berual kan kepengen sing duit gede. Sing duit gede enggak usah dipamerno, udah kayak gini. Enggak usah, tetap dirahasiakan. Al-ikhlasu sirru min sirri. Kita dengan Allah. Nggih. Al-bakhilu qarib apa? Ba'idum minallah wa ba'idum minal jannah wa ba'idum minan nas. Orang bakhil itu adoh sekang Gusti Allah, adoh sekang adoh sekang menungsa sapa sing gelem kancanan karo wong bakhil kan ora seneng. Dan sebaliknya as-sakhiyu qaribu minallah wa qaribu minal jannah wa qaribu minan nas. Orang yang sahih, orang yang pemurah itu dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dan dekat dengan rika kekancan karo seduluran, kekancan karo wong mulik, senang apa ora? Nah, itu sudah manusiawi kodrat itu. Mari kita kurang, kita kikis ada setiap orang ada dengan cara rutin berinfak, syukur besar, yang penting ikhlas. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.